Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Cakep, begitu dong Bu. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedong-dong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodong, masuk surganya belakangan. Suruh siapa madodong? Ibu, Ibu, mau ditambah ilmunya? Mau ditambah rizkinya? Mau tambah pahalanya? Mau tambah seragamnya? Beli. Mau tambah anaknya? Mau tidak? Cucu kan anak. Nggak apa-apa anak kita yang melahirkan. Yang penting kita mau banyak cucu. Ya? Yuk yang mau tambah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi fihi furida 'alal mu'minina wal mu'minati as-salatu fi kulli yawmin wa laylah 5 salawat. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Camat Kecamatan apa namanya ini? Pancarijang beserta staf-stafnya yang sempat hadir, Bapak Lurah Kelurahan apa? Lalabata, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang ataupun pejabat yang sempat hadir, Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidireng Rapang beserta jajaran pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan nama dan titelnya, yang semoga semua tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yuk, ada yang cakar rudu? Ada yang mengantuk? Ada yang setengah hidup dan setengah mati? Hah? Kan kalau cakar wudu itu setengah hidup setengah mati. Ada? Kalau ada yang ngantuk, saya kasih doa dulu biar tidak mengantuk. Mau? Oh berarti cakar wudu. Mau tidak? Mau. Ya ikutin saya yang merasa cakar wudu. Doa obat mengantuk. Ya, doa obat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amut. Doa apa itu? Saya tanya, obatnya cakar wudu apa? Obatnya cakar wudu apa? Tidur. Saya salah tidak tadi? Doa obat mengantuk. Saya salah tidak? Nah, berarti ibu-ibu yang ikut-ikutan aja. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini bertepatan tanggal 21 Sya'ban, kita sama-sama bisa bersilaturahmi. Kita sama-sama bisa berkumpul, khususnya pribadi saya bisa bermujalasah, bersilaturahmi dengan ibu-ibu anggota JSM. Kalau JSM saya kira apa? Cocok Mika? JSM. Iya, cocok Mito. Saya pikir jahe susu madu. Tapi ternyata jamaah safari Majelis Taklim Muslimat NU. Alhamdulillah. Berarti di sini para nahdiyin semua insya. Yang cantik-cantik, yang muda-muda. Makanya tadi Pak Camat bilang patayat apa NU ini?
Namanya mohon maaf patayat atau muslimat? Oke, nama muslimat tapi jiwanya masih patayat. Karena kalau patayat itu yang muda-mudanya. Masya Allah, karena saya lihat ibu-ibu ini muda-muda semua, umurnya 30 tahunan ini. Alhamdulillah. Karena apa? Karena tertutup dengan hijabnya, tertutup dengan jilbabnya. Inilah salah satu hikmah Allah mewajibkan kita wanita untuk menutup aurat. Karena dengan berjilbab, dengan berhijab, kita akan lebih kelihatan anggun, akan lebih kelihatan cantik. Ya Allah, tadi saya katakan usianya masih 30-an. Karena apa? Tidak terlihat tuanya. Padahal kalau dibuka hijabnya, maka puruk manang ulikna, maputi manang biluakna. Ya Allah, alhamdulillah. Maka patut bersyukur. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Sekali lagi. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wala haula Al-Aliyil Azim. Ibu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Mau cepat atau lambat? Mudah-mudahan yang jawab cepat didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Ibu, kita bukan hanya ingin masuk surga, tapi kita ingin memiliki sesuatu di surganya Allah. Salah satunya, ibu suka tanaman, betul? Ibu suka bunga-bunga, betul? Kalau ingin punya tanaman di surganya Allah, sebagaimana pesan Nabi Ibrahim di langit ketujuh bertemu dengan Rasul ketika Mi'raj, apa pesannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Muhammad, aku pesan, aku wasiatkan kepada umatmu, kalau ingin punya tanaman di surganya Allah, baca jantungnya zikir. Apa jantungnya zikir? Subhanallah, walhamdulillah, itulah tanaman-tanaman yang, mohon maaf, zikir yang bisa menjadikan kita punya tanaman banyak di surganya Allah. Amin. Maka baca itu kalau ingin punya tanaman di surga. Kalau di dunia kita punya tanaman janda bolong, janda robek, apa lagi? Hah? Tanaman apa lagi, Bu? Bunga-bunga apa lagi, Bu? Hah? Lidah mertua, kan? Masya Allah. Nah, air mata ibu, Masya Allah. Nanti di surga kita pun punya tanaman, kita bikin, kita jadikan dunia menjadi modal punya tanaman di surga. Dengan tadi baca jantungnya zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Megala damiku 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ini siaran langsung nih, Bu. TV One, Trans TV, Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Biasa nonton Islam itu indah? Biasa lihat saya? Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah minggu depan saya memang 1 bulan, berapa minggu ini saya minta cuti karena safari Isra Mi'raj di daerah Sulawesi. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa ke Jakarta, insya Allah. Jangan terus lupa, terus aja nonton Islam itu indah, berkah dan bermanfaat, insya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu, selain kita sama-sama bersolawat, bertahmid, mengucapkan puji syukur, yang tidak kalah penting kita bersolawat. Tadi kan ibu mau masuk surga, betul?
Kita masuk surga bukan lantaran ibadah kita, Bu. Maaf, pribadi saya nih ya, nggak tahu ibu dan bapak. Pribadi saya, kalau ngandelin ibadah saya, minta surga, oh jauh. Jauh dari kesempurnaan. Salat masih kurang khusyuk. Pertama aja khusyuk, nanti selanjutnya iblis setan ganggu pikiran kita kemana-mana. Ke bodoi ku 100 sebu disimpan. Ingat itu ketika sholat. Betul tidak? Saya kalau ibu enggak. Masya Allah. Puasa masih banyak madarekeknya. Maluasang lakda, madaka lakda, mapala apa? Sedekah masih sering dipuji, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, betul? Maka jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apa? Kita masuk surga lantaran dua perkara, ibu. Kita mengharapkan saja dua perkara ini. Apa? Yaitu rahmatnya Allah dan syafaat Rasulullah. Bagaimana cara dapat rahmatnya Allah? Bikin Allah ridho sama kita. Bikin Allah senang sama kita. Bagaimana caranya bikin Allah ridho sama kita? Gampang. Ikutin aja. Lakukan aja apa yang Allah mau, maka Allah akan senang. Apa yang Allah mau ada dalam Al-Quran, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Semaksimal mungkin kerjakan, seoptimal mungkin, maka Allah akan senang. Kalau Allah sudah ridho, kita tidak minta pun surga dikasih sama Allah. Yang kedua, kita bisa masuk surganya Allah lantaran syafaat. Bagaimana biar dapat syafaatnya Rasulullah? Bikin Rasul senang. Bagaimana caranya? Bersolawat. Kalau orang-orang Nahdien, pasti banyak solawatnya. Solawat nariyah, solawat kamilah, tibtil qulub, solawat burda, ashgili, hafal enggak? Allahumma sholli wa asgili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Kemarin kan dibaca waktu acara di Sidoarjo, Harlah 1 abadnya NU. Ini namanya salawat asdilil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu belum hafal ya? Alhamdulillah. PR hafalin, Masya Allah. Salawat nariyah hafal? Allahumma bukan. Allahumma kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu. Saya lihat muka-muka bengong semua, berarti tidak hafal, belum hafal. Alhamdulillah. PR lagi. Itu orang-orang NU dihafal semua itu seharusnya. Ayo salawat Jibril aja yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu sambil Nina bobokan anaknya solawatin. Orang-orang NU, orang-orang anggota majelis taklim sekarang ganti, jangan suka nyanyi tapi suka solawatan. Nina bobokan anak tadi solawatin.
Ya Nabi salam alaika. Ya, jangan Nina bobokan anaknya kemana, kemana, kemana. Anak bingung, mama mau kemana? Masya Allah, kemana-kemana terus sambil bikin pecel ladang. Salatullah salam. Salatullah salamullah ala yasin. Insya Allah bikin pecel ladang sambil salawat. Pecel ladangnya dapat berkah dari salawat, tambah enak insya. Kalau pecel ladang lebih enak, suami tambah sayang insya. Kalau suami tambah sayang, insya Allah tambah uang belanja. Pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tambah betah di rumah. Jangan-jangan betah di rumah, enggak kerja-kerja. Insya Allah pecel ladang lebih enak, suami tidak cari sambelado di tetangga. Ini kenapa? Salawat. Salawat bisa menenteramkan hati kita. Salawat bisa menenangkan hati kita. Bu, biasa marah sama suami? Yang ditanya ibu, kenapa Pak Camat ikut jawab? Oh, sering dimarahin atau sering memarahi Pak Camat? Ibu, biasa kecewa sama suami? Ya Allah. Biasa baper sama suami? Bawa perasaan biasa? Ada kan begitu, sebelum menikah suaminya janjinya luar biasa, mah. Belum menikah manggilnya Dek, menikahlah dengan kakak. Kenapa? Kalau engkau menikah dengan kakak, aku jadikan engkau ratu di dalam rumah tanggaku. Belum menikah, tapi setelah menikah bukan ratu, jadi pembantu. Mas sesak, mas sering, menasu. Ya Bu? Janjinya begitu tinggi, tapi setelah menikah, pret, digagah. Jangan kita nyanyiin suami tak kecewa sama suami. Pak, surga yang engkau janjikan, neraka yang kau manis yang aku hayalkan, pahit yang tingginya janjimu mengalahkan langit. Janji manisnya janjimu mengalahkan manis jeritan hati seorang istri. Berarti kita satu letting ya Bu ya. Matoa manang. Ya Allah, jangan dinyanyiin Bu, malah dipukul sama suami tak. Mama apa-apaan, suami tak marah, tapi dinginkan, ademkan dengan sholawat. Pak, kebetulan nama suaminya Pak Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya salam alaika, salam. Suaminya dingin, ya Allah mama, adem banget, suaminya juga nggak mau kalah. Ma, saya juga nggak mau kalah, saya kasih salawat. Kebetulan istrinya namanya Siti Thayyibah, dia salawatin, ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal. Ya Allah, ngeliat mama papanya saling balas-balasan salawat, anak yang nggak mau kalah. Ya Allah, mama papa salawatan, ya anaknya juga salawatan. Komarun, komarun, komarun sidratan nabi. Masya Allah, maka berkah dari salawat keluarganya akan didatangkan oleh Allah rasa sakinah, bukan rasa sakinah. Kalau sakinah, tenang, damai, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman. Tapi kalau sakinah, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Ini apa? Berkah salawat. Sekali lagi, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, Muhammad ibni Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kelak kita nanti di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Karena nanti di padang mahsyar kita dikumpul ibu bapak. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad dikumpul di padang mahsyar. Mereka berdiri sesuai dengan bendera Nabi para masing-masing. Tapi mereka berlari kepada nabinya. Umatnya Nabi Adam berlari. Adam, kami umatmu, tolong kami butuh pertolonganmu. Berikan kami syafaat agar kami selamat pada hari ini. Apa jawaban Nabi Adam? Maaf umatku, saya tidak bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Lari, datangi Muhammad. Umatnya Nabi Nuh seperti itu pun Nabi Nuh tidak bisa menolong. Umatnya Nabi Musa pun begitu. Nabi Ibrahim pun begitu. Sampai Nabi Isa pun umatnya tidak bisa mendapatkan syafaat dari nabinya. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita meminta kepada beliau terlebih dahulu inisiatif menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dikabulkan oleh Allah. Satu-satunya Nabi Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya hanya Nabi Muhammad. Maka berbahagialah kita yang bisa mendapatkan syafaatnya, tapi harus punya passwordnya. Passwordnya apa? 2. La ilaha dan Muhammadur. Dan yang kedua tentu dengan bersolawat. Man ahabba syai'an fa aqsar zikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut apa yang dicintainya. Betul? Kalau dulu kita waktu muda cinta sama suami tak, ya Allah kemana-mana ingat laki tak. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu. Ternyata orang-orang muslimat nyanyi oke, salawat oke, alhamdulillah. Jamaah? Oh jamaah. Baru pembukaan sudah setengah jam ini. Isra Mi'raj, satu peristiwa fenomenal yang di dalamnya banyak, bukan banyak tapi banyak sekali mengandung hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Karena saya sekarang berbicara di depan ibu-ibu muslimat NU Kabupaten Sidrap. Walaupun ada bapak tapi orientasinya tentu ibu-ibu. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak peristiwa yang berkaitan dengan para wanita yang berhubungan dengan kaum ibu. Yang pertama, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi diuji dulu oleh Allah. Dengan apa? Dengan kehilangan sosok yang sangat amat dicintainya. Sosok yang amat disayanginya. Sosok yang begitu mendalam cinta dan kasihnya kepadanya. Siapa? Sosok wanita yang berada di sampingnya, yang mendampingi beliau selama kurang lebih 27 tahun. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasul melewati yang dikatakan Amul Huzni, tahun kedukaan. Kenapa dikatakan tahun kedukaan? Karena beliau diberikan ujian bertubi-tubi, tidak ada hentinya. Salah satu ujian yang terbesar, beliau kehilangan 2 sosok yang menjadi pelindung beliau dalam berdakwah. Siapa? Pamannya Abu Thalib dan juga kekasih beliau, yaitu Khadijatul Kubra. 3 bulan setelah paman beliau meninggal, Khadijah meninggal dunia. Saya tanya ini yang ada bapak-bapak di sini nih, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala KUA, kalau istri meninggal dunia sedih tidak? Kok Pak Camat mikir sih nggak langsung jawab ini? Sekali lagi saya tanya, sedih tidak kalau istri tak meninggal dunia? Sedih. Jawabnya mikir dia. Sedihnya berapa lama? Hah?
Apa camat bilang 1 bulan? 1 bulan sedihnya. Ya Allah, ketika meninggal dunia dia menangis terseduh-seduh. Mama, kenapa tinggalin papa? Papa tidak bisa hidup tanpa mama. Bagaimana kehidupanku selanjutnya tanpa mama? Meneteskan air mata, tapi itu tidak mohon maaf, tidak bertahan lama. 1 bulan kemudian, mohon maaf, ada bemor, benemon, re. Oh, ada bemornya. Tuh kan? Ada bemornya. Alhamdulillah. Itu laki-laki. Jangankan udah meninggal dunia, istri masih hidup, ada bemor. Jangankan ada bemor, terkadang mohon maaf dia masih takut, minimal dia punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Jangan-jangan Pak Camat punya beca ini? Masya Allah. Kenapa sedih? Biar bagaimanapun sedih. Walaupun istri tak cerewet, walaupun istri tak galak, walaupun istri tak banyak bicara, tetap ada rasa kehilangan. Walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun penuh dengan kelemahan. Apalagi ketika berbicara sosok Khadijatul Kubra, istri yang luar biasa dahsyatnya, kemuliaannya, sampai-sampai ibu Khadijatul Kubra langsung mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi ta. Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Khadijah. Bahkan menurut riwayat, ketika beliau meninggal dunia, Khadijatul Kubra, kain kafannya langsung didatangkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Khadijah luar biasa. Bukan hanya istri, bukan hanya sahabat, bukan hanya pendamping hidup. Beliau pun bisa memposisikan seorang ibu. Karena beliau lebih tua 15 tahun daripada Nabi tak. Mengayomi, memberikan penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih. Bahkan beliau mengorbankan hartanya. Beliau orang kaya. Businesswoman, kekayaannya luar biasa, wanita terhormat, wanita terpandang. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, kekayaannya diinfakkan semua di jalan Allah untuk syiar dakwanya Rasulullah. Pun sampai beliau habis hartanya. Kenapa? Karena berkorban demi suami tercinta. Ini pelajaran untuk kita, ibu. Mungkin kita tidak punya harta yang berlimpah untuk kita, mohon maaf, sama-sama berkorban. Minimal, jadilah istri yang bisa menenangkan, menenteramkan, memberikan rasa kehangatan kepada suami. Dalam suka dan duka, jangan hanya mau enaknya saja. Terkadang ada istri, ada uang abang sayang, tak ada uang abang di... Ya Allah. Bahaya. Suami dikasih senyum kalau tanggal muda. Tanggal muda, apalagi suaminya pegawai negeri tanggal muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Ya Allah. Kalau tanggal pertengahan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal tua, Assalamualaikum. Salam. Wah. Ya Allah. Ini kita bagaimana ingin mendapat kemuliaan seperti Khadijah. Kalau mohon maaf akhlak kita tidak rubah. Akhlak kita tidak mohon maaf menjadi lebih baik. Maka mudah-mudahan wadah pengajian safari Majlis Ta'lim Muslimat NU ini akan mohon maaf menjadikan kita muslimah yang hijrah dari arah yang kurang baik menuju yang baik, dari yang mohon maaf kurang berilmu menjadi berilmu, sehingga apa? Sehingga memposisikan diri kita minimal kita tidak bisa seperti Khadijah, minimal kita bisa mendekati sifat akhlak seperti Khadijah, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Insya Allah. Ini yang berkaitan dengan wanita. Bu. Cinta sama suaminya? Berapa persen cintanya? 100%. Tapi saya nggak yakin sama bapak-bapak. Bapak-bapak di hadapan saya berapa persen cintanya sama istri? 100. Oh. Alhamdulillah.
Ya Allah, mudah-mudahan bukan hanya cinta, tapi penuh dengan kasih sayang. Sehingga ketika kita mendampingi, Bu, kalau ingin mendapat suami kita yang hebat, suami kita yang luar biasa, karena ingat, di balik kesuksesan seorang suami, pasti ada istri-istri hebat di belakangnya. Betul? Pasti ada wanita-wanita hebat di belakangnya. Insya Allah. Tapi ketika ada wanita yang sukses, pasti ada laki-laki stres di belakangnya. Alhamdulillah. Ini yang pertama hikmah. Mudah-mudahan kita bisa berakhlakul karimah seperti akhlaknya Khadijatul Kubra, istri pertama Rasulullah. Saking cintanya 27 tahun beliau hanya bermonogami. Istrinya cuma satu. Makanya kalau laki-laki, mohon maaf tadi bahas Bapak Camat, fankihu ma tabalakum. Itu didengung-dengungkan oleh laki-laki. Punya istri banyak. Oh, sunnah Rasul. Ingat, Rasul berpoligami 9 tahun sebelum beliau wafat. Dibandingkan bermonogami 27 tahun. Jauh beda tahunnya. Dan beliau berpoligami, matoa sudah tua. Kenapa? Karena bukan nafsu birahi. Berlandaskan apa? Karena ingin mengangkat harkat martabat seorang wanita. Jadi sebetulnya kalau bapak-bapak ingin menikah lagi, silakan. Tapi menikahlah dengan janda-janda tua. Janda tua, punya anak banyak, nikahin. Itu sesuai dengan seperti tujuan Rasulullah. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kedua hikmahnya Ibu, Allah berbicara, mohon maaf, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Apa tujuannya? Jelas, linuriyahu min ayatina. Tapi sebelum kita beranjak kepada, mohon maaf, Isra dan Mi'raj, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi kan dibelah dadanya dulu. Dibersihkan hatinya dengan malaikat Jibril oleh air Zam-Zam. Ada 3 riwayat. Rasul dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Yang pertama, ketika beliau tinggal bersama Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'adah, di daerah Taif. Taif itu kurang lebih 100 km dari Mekah. Saya sudah beberapa kali ke Taif, karena subhanallah daerahnya luar biasa dingin. Kalau di Sulawesi seperti Malino. Karena sekarang jamaah umrah, kebanyakan travel ada city tour tambahan kita ke Taif. Karena di situ ada tempat bersejarah. Ada Masjid Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sepupunya Rasulullah. Ada yang namanya Masjid Qu', ada yang namanya Masjid Adas. Masjid Qu' dan Adas ini, mohon maaf, sejarah yang luar biasa. Karena disitulah tempat istirahatnya Rasulullah. Ketika sudah dilempari oleh penduduk Taif batu, Rasulullah sempat beristirahat di situ. Dan itu dijadikan masjid. Qu' artinya sikut, dan Masjid Adas, yaitu kebun kurma, tempat istirahat Rasulullah SAW. Yang kedua, pembelahan dada. Menurut riwayat ini pun ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tapi ada ulama di situ pun, mohon maaf, sebelum menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur, di Gua Hira, Rasul dibelah dadanya, dibersihkan hatinya karena akan menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dibelah dadanya sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan. Kenapa Rasul dibelah dadanya? Dibersihkan hatinya. Apakah Rasul hatinya masolang? Apakah hatinya Rasul itu, mohon maaf, macarepa, kotor? Jawabannya la. D. Nehi-nehi. Mboten kalau orang Jawanya. Masya Allah. Tidak. Karena Rasul maksum, terjaga. Lalu kenapa Rasul dibersihkan hatinya? Ini, mohon maaf, karena memang Rasul ingin menghadap zat yang maha suci. Yang benar-benar maha suci. Maka harus benar-benar disucikan. Walaupun tidak kotor, dibersihkan untuk, mohon maaf, lebih bersih lagi. Dan ini pun pembelajaran untuk kita Ibu sebagai umatnya. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah, yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana hati-hati kita semua. Karena banyak orang yang sibuk membersihkan fisik, sibuk menyembuhkan penyakit fisik, tapi jarang yang memperhatikan penyakit hati. Kenapa? Karena memang penyakit hati, terkadang orang yang punya penyakit tidak terasa dirinya punya penyakit. Betul tidak? Orang yang punya penyakit mah, kolesterol, yang lebih tahu sakitnya kambuhnya asam urat, kambuhnya kolesterol.
kambuhnya asam lambung yang punya penyakit, orang lain tidak merasakan. Betul tidak? Tapi penyakit hati, orang lain yang merasakan, yang punya penyakit terkadang tidak merasakan. Orang yang maseke, betul? Terkadang dirinya tidak merasa seke. Saya nggak seke, cuman saya hemat. Saya nggak seke, cuman saya perhitungan. Orang yang maboro, dirinya tidak merasa dirinya maboro. Tapi apa? Orang lain yang menilai dirinya maboro. Karena apa? Karena ucapannya, karena perilakuannya. Dia nggak merasa. Masya Allah. Inilah bahayanya penyakit hati. Maka kita sebagai warga Nahdien, Muslimat NU, perhatikan hati kita. Jangan sampai hati kita rusak oleh penyakit-penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Masya Allah, ini orang-orang MU ini Muslimat. Apa artinya? Fi qulubihim, di hati-hati mereka ada lagi apa? Maradun, ada penyakit. Fazadahumullah, maka Allah menambah penyakit di hati mereka. Marobo, dengan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Ini apa penyakit hati? Syirik, menduakan Allah. Apa penyakit hati? Mabur, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango. Angka mana? Merasa dirinya maboro, macingkang, merasa dirinya paling hebat. Ini bu, apalagi dalam satu organisasi, mohon maaf, ketika ada orang yang merasa dirinya paling hebat, maka apa? Dia tidak pernah mau menerima saran pendapat orang lain. Saya akan lebih pengalaman. Saya akan lebih tahu. Saya akan lebih banyak. Mohon maaf. Ini sehingga apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Oh, itu. Ini bibit-bibit kesombongan. Merasa dirinya paling terpandang, terhormat, tercantik, terpintar, terlalu. Masya Allah. Ini merasa dirinya paling cantik. Ingat, di atas langit ada langit. Jangan pernah sombong. Ingat, iblis terusir dari surga lantaran kesombongannya. Kita mau masuk surga tapi ada sombong. Rasul mengingatkan, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, ketika di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji sawi saja. Ingat, oleh-oleh Isra Mi'raj itu apa? Oleh-olehnya apa? Salat. Nah, ini oleh-oleh Isra Mi'raj salat, di dalamnya banyak pelajaran, Bu. Bukan hanya sekedar kita menjalankan perintah Allah, bukan sekedar kita sebagai media komunikasi dengan Allah, tapi dengan salat Allah menginginkan kita bisa ambil pelajaran dari gerakannya, dari doanya. Itu apa? Mengajarkan kita, menuntun kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ikhlas, sabar, tawadhu, dinama borok, dinama cinta. Apa contohnya? Contoh gerakan salat. Bu, saya tanya, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Kepala. Kenapa kepala terhormat? Karena di atas. Jadi kepala ada di mana? Ada di atas. Tidak ada kepala di bawah? Kenapa ketawa ini Pak? Bu, ada kepala di bawah? Di atas semua kepala, Bu. Makanya orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala wilayah, kepala desa, kepala kelurahan, kepala kantor, kepala sekolah, kepala dusun, kepala keluarga. Orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Betul? Kepala di atas. Kepala di atas. Ada anggota tubuh kita, mohon maaf, malu kalau kelihatan, aib kalau kelihatan. Mohon maaf. Saya simbolkan dengan bori, mohon maaf. Cocok mi bori? Ketika sholat, Allahu Akbar, posisi kepala di atas, mohon maaf bori di bawah. Ulu bilang sama bori, bori, saya hebat, saya mulia karena saya di atas. Kamu hina bori karena kamu di bawah. Ini ulu bilang sama bori.
Bori bilang, aja nama Borro ulu. Kamu nggak selamanya di situ. Nanti kadang kita sama. Betul. Ketika rukuk, Allahu Akbar. Bagaimana posisi ulu sama Bori? Sama. Bori bilang sama ulu, lihat kita sekarang sama. Pada moi. Lalu bangun lagi i'tidal. Sami Allahu liman hamida. Ulu bor itu lagi borok lagi. Bori, saya di atas lagi Bori. Tapi ini pun gak selamanya. Lalu sujud. Allahu Akbar. Bagaimana posisi Bori? Bori bilang sama ulu, lihat dirimu. Tadi engkau menghinakan saya karena saya di bawah. Tadi engkau meremehkan saya karena saya, mohon maaf, lebih rendah dari engkau. Tapi lihat sekarang posisimu lebih rendah dari saya. Bahkan aku yang engkau hinakan tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencium tanah yang kita injak-injak ini. Tapi engkau yang merasa hebat diperintahkan mencium tanah. 1 rakaat 2 kali, 34 kali, 17 rakaat 1 hari 1 malam minimal engkau diperintahkan untuk mencium tanah. Betul? Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus, mohon maaf, congkak? Kenapa harus angku? Semua di dunia ini adalah titipan. Titipan. Kenapa titipan harus sombong? Harta titipan. Jabatan titipan. Suami? Kita cuman hak pakai, bukan hak milik. Jangan sekali-kali merasa suamiku milikku seutuhnya, jangan ada yang menyentuh dari sisiku. Apalagi suami merasa memiliki istri, apalagi orang Sulawesi sudah bayar uang penaik masolilah dak. Sekarang ratusan juta. Makanya suami saya memperistri saya orang Sunda, Mas Sempoy. Karena di Sunda, di Bogor tidak ada uang penaik. Saya Mas Sempo, saya murah tapi bukan murahan. Begini-begini wanita panggilan saya. Panggilan apa dulu? Iya, ceramah. Makanya saya diganti, ditambah namanya Siti Romlah Simat Tupang. Siang malam tunggu panggilan. Makanya kadang saya bercanda, saya punya anak 3 Bu Bapak, laki-laki, perempuan, laki-laki. Laki-laki yang pertama sedang semester akhir di Jogja kuliah. Saya bilang sama anak pertama saya, cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa Bunda? Masoli, ada uang penaiknya. Tapi saya bilang sama anak yang kedua saya, anak perempuan, cari suami orang Sulawesi ya. Biar dapat uang penaik. Ya Allah, kalasi Ustaz. Bercanda Bu, siapapun dari manapun Allah sudah menggariskan jodohnya. Ini jangan pernah merasa kita belajar jadi dari tukang parkir Bu. Kita perhatikan tukang parkir. Ikhlas. Berapapun mobil yang hadir yang datang kepadanya enggak menjadikan dia sombong. Coba kita titipkan motor tak sama tukang parkir. Apa parkir sombong? Siapapun titipkan mobil banyak kendaraan dia titipkan tidak membuat dirinya sombong. Lalu kendaraan diambil dari sisinya tidak membuat dia menangis. Betul tidak? Ada tukang parkir nangis ketika motor tadi ambil. Kenapa tukang parkir begitu? Karena inilah, mohon maaf, ini filosofinya, ini tasawufnya. Karena tukang parkir ada di dalam dirinya, mohon maaf, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai bahwa itu semua adalah titipan, bukan milik saya. Jadi belajar dari tukang parkir. Begitu kita hidup di dunia sehingga tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita maberro. Ini penyakit hati. Ini penyakit hati perempuan. Yang kedua apa? Masiri hati. Perempuan kan nggak mau kalah. Betul tidak? Ngelihat temannya jilbabnya cakep, nggak mau kalah, beli. Ada salah sedikit, diomongin. Ada tuh, kenapa Ji itu jilbabnya miring-miring? Kenapa Ji bedaknya itu? Halo. Mati lampu, Halo. Mati lampu. Mati lampu baju. Kedengaran gak Ibu? Kedengaran tidak? Oh tidak. Kedengaran tidak Ibu? Tidak. Halo.
Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mati lampu. Alhamdulillah. Setengah mati deh, nggak apa-apa. Bu, sombong, maboro, masih riati. Tetangga beli kipas angin baru, dia yang berputar kepalanya. Tetangganya beli motor baru, dia yang murung. Tetangganya beli kipas angin, mohon maaf, beli kompor baru, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas baru, dia yang meke. Tetangganya beli mobil baru, dia yang naik mobil ambulans. Kenapa? Kena serangan jantung. Stres. Maka jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Saya sering mengatakan, jangan pernah selalu melihat halaman orang lain terasa indah, tapi tidak pernah memperdulikan halaman rumah sendiri. Jangan pernah merasa iri dengan nikmat orang lain, tapi syukuri apa yang ada di hadapan kita. Sehingga apa? Menjadi hidup kita tenang, tidak stres, tidak tertekan. Syukuri, nikmati apa yang Allah sudah titipkan kepada kita. Maka hidup kita akan lapang. Hidup kita akan tenang. Insya, jadilah wanita-wanita yang pandai bersyukur. Berkaitan dengan Mi'raj Rasulullah. Ketika Rasul sebelum turun ke bumi, menerima perintah salat, Rasul disuruh mampir di surga nerakanya Allah. Mampir di neraka Allah, ternyata banyak penghuninya kaum wanita. Kaum, tapi mudah-mudahan walaupun banyak kaum wanita di neraka, anggota muslimat NU Kabupaten Sidrap mudah-mudahan bukan salah satunya, amin. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka kebanyakan kurang bersyukur kepada suaminya. Ya, selalu menuntut banyak di luar kemampuan suaminya. Sampai-sampai suaminya ngutang di kanan kiri. Sampai-sampai suaminya korupsi. Sampai-sampai suaminya ngambil uang yang bukan miliknya. Kenapa? Karena tuntutan dari seorang istri yang banyak menuntut. Alhamdulillah nyala. Ini karena kita bersyukur, Bu. Alhamdulillah. Bu. Bu. Kalau suami kasih uang belanja sama kita, lalu apa reaksi kita? Terima kasih sayang, kalau tidak cukup Pak, kenapa kurang? Oh mencuri. Bu, Bu, Ibu, saya tanya, biasa ngambil uang suami di dompet tanpa izin? Tidak boleh mengambil uang di dompet suami tanpa izin. Tapi kalau suaminya maseke, ambil. Bukan saya yang berbicara hadis. Ada sahabat wanita Azna Sahabi, Zainab, istri daripada Abu Sufyan, datang kepada beliau, mengeluh, mengadu, "Ya Rasul, saya istri dari sahabat ini. Saya memiliki tanggungan banyak, tapi suami saya kasih nafkah tidak mencukupi, diminta tidak mau memberi. Lalu kalau saya ambil dari sisi suami saya, apakah saya bisa?" Apa jawaban Rasulullah? "Huzi yakfika." Ambillah secukupmu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kalau beli beras, kalau beli lauk untuk kebutuhan pokok, suaminya maseke, tidak kasih, ambil. Tapi buat kebutuhan pokok, bukan buat bedak, bukan buat lipstik. Masya Allah. Kalau memang ada juga di sisi suaminya, kalau tidak ada, tidak boleh. Apalagi, mohon maaf, mungkin harta yang kita ambil bukan milik suami, mungkin titipan orang. Jangan sampai seperti itu. Maka ya pada intinya, Bu, kalau suami kasih uang belanja, jangan hanya ambil uangnya saja. Tarik tangannya, baca doa. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Hafal? Sekali lagi. Ini, ingetin. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Sekali lagi biar hafal. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Sekarang hafal, keluar dari sini lupa. Alhamdulillah fi kulli ma rozaqtana. Ya Allah, terima kasih memberikan rizki kepada kami dengan lantaran tangan suami hamba. Lalu apa? Tarik tangannya, cium tangan suami. Biasa cium tangan suaminya? Berapa kali 1 tahun? 2 kali. Idul Fitri sama Idul, itu pun acting. Hanya cuman untuk posting di media sosial.
Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Ya Allah, ibu, cium tangan suami tadi. Mencium tangan suami pun kadang ada ibu yang mencium tangan suaminya di jidatnya. Ini bukan bu, nggak betul ini. Cium tangan apa? Lalu apa? Yang kedua, cium telapak tangannya. Kenapa? Cium punggung tangan suami sebagai bukti pengabdian kita kepada suami. Cium tangan, telapak tangan sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras suami. Karena dengan tangan ini suami mencari nafkah. Apalagi kalau tangan suaminya kasar. Gosok-gosok Miki di pipita. Masya Allah. Ini apa? Bentuk rasa syukur. Jadi pulang dari sini, minta memang tangan suami tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak pak? Nagai, mana tangan tak? Kenapa? Mana tangan tak jolo? Ini tanganku. Muah. Paling maselang lah kita. Tapi ini berkahnya pengajian Muslimat NU. Itu ilmu. Alhamdulillah. Kenapa? Cium tangan suami. Di dalam kitab Ukut Delijen karangan Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan. Mencium tangan suami dapat pahala seperti pahala orang yang mencium Hajar Aswad. Kita nggak bisa Hajar Aswad cium di Mekah. Mas Soli puluhan juta di rumah ada tangan-tangan suami yang diibaratkan seperti Hajar Aswad. Akan gugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Yang merasa banyak dosa sama suami, sering-sering Miki cium tangan laki tak. Alhamdulillah. Kasihan yang tidak ada suaminya. Ya Allah. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Jadi pelajaran yang kedua khusus untuk perempuan dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah apa? Bersihkan hati kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti warang parangta, doita, galungta, anak-anak kita tidak bisa membantu kita, memberikan manfaat kepada kita, kecuali yang datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang mapacing, dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Jagalah hati, jagalah hati lentera. Jagalah suami, jangan kau marahi. Ikhlaskan suami kalau suami nikah lagi. Ya Allah, ini kok di depan-depan Bapak bahagia banget sih Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, tadi tujuan mohon maaf Isra Mi'raj adalah apa? Untuk dibuktikan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul apa? Ketika Rasul Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mampir di gunung di Yasrib tempat beliau nanti hijrah, salat 2 rakaat, mampir di gunung Tursina tempat Nabi Musa bercakap-cakap, wa kallamallahu Musa taklima di gunung Tursina, lalu mampir di Baitul Lahmi Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa. Selama perjalanan itu Rasul menemukan satu yang luar biasa. Beliau melewati satu daerah. Ketika melewati daerah itu harum semerbak, wangi yang luar biasa. Sampai Rasulullah heran, Jibril, ini kok tempat begitu wangi sekali, harum sekali, semerbak. Apa ini? Tempat apa ini? Malaikat Jibril menjawab, Rasul Muhammad, yang engkau lewati adalah tempat di mana dimakamkannya seorang mujahidah, seorang wanita hebat, Siti Masitoh, yang mempertahankan keimanannya sampai dia bela-belain dia berserta keluarganya dimasak hidup-hidup dalam kuali besar oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengaku Tuhan di dalam dirinya. Masya Allah. Sehingga apa? Orang yang menentangnya dibunuh hidup-hidup. Begitu juga dengan Masitoh. Siti Masitoh adalah apa? Masitoh itu artinya menyisir. Karena memang Siti Masitoh adalah tukang sisirnya, putri Fir'aun. Ketika mau menyisir, sisirnya jatuh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sisir. Putrinya kaget. Kalimat apa itu Masitoh? Itu adalah kalimat menyebut nama Tuhanku. Oh, siapa Tuhanmu? Bukan ayahku Tuhanmu? Bukan. Tuhanku adalah alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kul huwallahu ahad.
diadukan kepada ayahnya Fir'aun. Lalu Siti Masitoh beserta keluarganya dipanggil, disuruh keluar dari agama Nabi Musa. Tapi Siti Masitoh dan keluarganya tidak mau. Satu persatu di hadapannya keluarganya dimatikan, dijebluskan. Mohon maaf, dimasukkan ke dalam kuali yang menggolak-golak. Wah. Suaminya belum bergeming, anak-anaknya belum berkeming, tinggal dia dengan putri yang masih dikandungnya. Tadinya ragu-ragu, tapi apa? Dikuatkan oleh putri yang masih bayi. Qadarullah bisa bercakap-cakap. Ummi, Umayyah, ibuku, jangan ragu, mantapkan hatimu. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Sehingga apa? Dengan kekuatan mempertahankan keimanan, dia pun dicebloskan ke dalam kuali yang menggolak-golak, meninggal dengan beserta keluarganya, tetapi mempertahankan keimanannya. Jadilah kita seperti Siti Masitoh, yang tetap menjaga keimanan kita, tetap taat kepada Allah dengan berbagai macam ujian, taat menjalankan perintah Allah dengan berbagai macam hambatan. Ya, kita hadir di acara pengajian terkadang ada saja rintangan, entah itu mapa boting, entah itu macara anak, entah itu apa lagi? Ya, pokoknya acara-acara lain, Masya Allah, arisan, sehingga apa? Mengurunkan niat kita. Padahal datang ke acara majlis ilmi, Masya Allah, malaikat yang hadir di sini mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma ghafir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunkan dosa yang hadir di sini dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ini malaikat hadir. Yang kedua, ya Allah, langkah-langkah kaki kita dari rumah kita, langkah kaki kanan setiap langkahnya Allah berikan 10 pahala kebaikan, dan setiap satu langkah kaki kiri kita Allah gugurkan 10 keburukan di dalam diri kita. Maka yang bahagialah yang paling jauh rumahnya dari tempat ini, termasuk saya dari Pindrang. Masalahnya saya tidak jalan kaki tapi naik mobil, tapi dikiaskan dengan putaran ban berputar karena memang kondisi Masya Allah. Lalu mohon maaf, kita mendapat ilmu yang luar biasa. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, ada saja gangguannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matupi. Asyhadu an la ilaha illallah, cinampak pi. La ilaha illallah, jolo. Bahkan kita mengatur Allah, jolo Allah. Dan lebih hebatnya, kita menunda sholat karena kita lagi berbuat maksiat. Apa? Duduk-duduk di pangka-pangka. Oh, magosip. Gare, iya, magai, gare si ibu itu, iya, gare, Allah panggil, kita tidak hiraukan. Ini apa? Menguji keimanan kita. Karena apa? Iman seseorang terkadang yangkus, terkadang yazid, terkadang berkurang, terkadang bertambah. Yangkus kapan? Ketika kita senang, lupa kepada Allah. Yazid ketika kita dalam masalah, angka masalah tak baru ngadu kepada Allah, nangis. Ya Allah, puang Allah Ta'ala, doi kasih na, anakku kasih na puang. Sholat sampai menangis, tapi ketika senang lupa. Dia lalaikan perintah Allah. Apalagi perempuan megala, dah gaya, apalagi mapa boting. Sudah pakai bedak 3 cm. Pakai lipstik bimoli, bibir monyong 5 cm. Sudah pakai alis, alisnya apa? Tikungan rapang. Ya Allah, nggak ada pensil alis, pakai sapidol. Pergi ke pengantin, mapalalada keringatan, luntur sepidolnya, bolong manang tapakna. Ya Allah, udah begitu pakai bajunya ribet pisan. Ribet ya Allah. Kalau saya bilang, kalau dulu mungkin, kalau sekarang jarang, tapi dulu sering saya lihat pakai kerudung syakaratul maut. Tahu kerudung syakaratul maut? Dililit-lilit. Itu jarum pentol di kepala lebih daripada 10. Dililit lehernya sampai-sampai nggak bisa goyang lehernya. Ibu, magai. Kalau sekarang enak, praktis, Bu ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini apa? Allah kasih hikmah kita menutup aurat untuk memudahkan kita. Bu, tadi kamu masuk surga kan? Masuk surga tiketnya cuma 5 untuk seorang istri. Al-mar'atu idza shalat khamsaha. Ketika seorang istri bisa menjaga salat 5 waktunya. Rasul tidak mengatakan salat sunnahnya, Rasul tidak mengatakan salat tahajudnya, Rasul tidak mengatakan salat duhanya. Engkau jaga salat 5 waktumu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga. Tidak ada yang namanya tunda-tunda salat. Degaga, subuh kesiangan, zuhur kerepotan,
Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Masya Allah. Deh gagal musumpah jangan. Yang kedua, idza shamat syahraha, ketika seorang istri bisa menjaga puasa Ramadannya. Sebaik-baiknya puasa, karena banyak orang puasa, khususnya ibu banyak puasa, tapi gosip tidak puasa. Puasa tapi gosip tidak berhenti. Nunggu buka puasa ngomongin orang. Jangankan di luar, kadang di dalam masjid pun dia gosip, jelek-jelekin orang. Jangankan hadir di majlis taklim, ustazanya diomongin. Nggak ada di sini, nggak ada. Masya Allah. Magai ustaznya, ustaznya madokola day. Magai ustazanya, macomo. Masya Allah, alhamdulillah. Jaga puasa Ramadan kita. Yang ketiga, wa idza hafidat farjaha, ketika seorang istri taat patuh kepada suaminya selama suaminya tidak maksiat. Saya tanya sekali lagi, biasa melawan sama suami? Biasa melawan suami? Biasa berantem sama suami? Biasa baku bombe sama suami? Ya Allah. Astagfirullah. Ibu, ini yang biasa baku bombe, Bu. Salah satu la tarfa'u salatuhum ala ru'usim shibran. Tidak akan pernah terangkat salatnya seorang ketika, mohon maaf, walau di atas kepala, walau hanya sejengkal, artinya tidak diterima salatnya siapa? Imra'atun batat wa zawjuha sahitun laha. Seorang istri yang tertidur dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Berapapun salat kita, ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Boleh bombe pagi, Bu. Boleh bombe siang, boleh bombe malam, tapi sebelum matindro istirahat, minta maaf memang sama suami ta, sehingga suami ta ridho. Malam-malam sebelum matindro, Pak. Ayo tuh, tadampangan Kak, Pak. Ketika istri suaminya sudah senyum, sudah ridho, bahkan memeluk, aman. Berarti suaminya sudah ridho. Insya Allah sholat kita tidak ada halangan diterima. Tapi kapan suami tak masih marah, tidak ridho sama kita bangun tahajud sebanyak apapun, tidak diterima. Kalaupun suami tak yang salah, minta maaf memang. Jangan gengsi, Bu. Jangan gengsi, nggak apa-apa. Kita dapat dua kemuliaan. Kemuliaan apa? Kita tidak salah, tapi kita meminta maaf. Dua kemuliaan Allah akan kasih. Ai gengsi Kak, ai tidak mau Kak, itulah masalahnya perempuan. Gak apa-apa, Bu. Nanti ngelunjak suami, nanti kebiasaan begitu. Dia yang salah, saya minta maaf. Lama-kelamaan nanti suami tak akan mohon maaf, malu sendiri. Nanti suami tak akan tahu betapa hebat dan mulianya, bersihnya hati tak. Ya Allah, ternyata istriku begitu hebat dan mulianya akhlaknya. Bu. Ya Allah. Ibu, maka jangan ada bombe di antara kita. Ya. Mohon maaf, yang kedua, Ibu. Biasa menolak ajakan suami? Oh, mau puasa. Ya, puasa sunnah kan harus izin suami. Kapan puasa sunnah dikerjakan tidak dapat izin suami? Tidak boleh, harus izin. Kecuali puasa wajib, puasa mengqadha, maka apa? Tidak perlu minta izin dari suami. Karena ada kasus, Bu. Ada suaminya bilang sama istrinya, Pak, Ibu, sekarang zaman seluler, Bu. Iya. Bapak kalau minta dilayani pakai simbol isi pulsa. Iya. Jadi malamnya suaminya bilang, Bu, isi pulsa yuk, Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada jaringan. Besok malamnya, Bu, isi pulsa yuk, Bu. Apalagi jawaban istrinya, maaf Pak, nggak ada sinyal. Malam ketiga, Bu, isi pulsa yuk, Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, lagi lowbat. 3 malam tuh berturut-turut tuh minta pulsa suaminya. Malam keempatnya Allah putar balikan keadaan. Istrinya yang minta pulsa. Biasa minta pulsa, Bu? Yang biasa lanjutkan. Saya biasa minta pulsa, Bu. Biasa saya. Karena saya ingat pesan ustaz saya ini, dengerin, Bu. Bu, dengerin.
Seorang istri, ini kitab Ukudlijen, Bu, kitab Qurratul Uyun. Seorang istri yang meminta kepada suaminya, bahkan menawarkan diri kepada suami, Pak, mau pulsa, Pak? Nawarkan diri, maka istri tersebut akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang umroh. Kok kenapa Bapak yang senang ini? Ibu, pulang dari sini bisa umroh. Bila perlu tawarkan, suami minta 500, minta 100, ibu kasih. Kembali ke cerita, malam keempatnya istrinya bilang, Pak, isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget. Kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban suaminya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Mau suaminya ganti kartu? Maka layani suami, taat kepada suami, turuti perintah suami selama tidak bermaksiat. Perintah suami apa, Bu? Hadir di majlis taklim, ikutin. Bu, silaturahmi kepada orang tua, ikutin. Bu, pakai hijab, ikutin. Bu, sholat, ikutin. Bu, jamaah, ikutin. Tapi kalau Bu, buka jilbab, tidak bagus, matoa, tidak wajib kita ikutin. Kenapa? Bertentangan dengan perintah Allah. Masya Allah. Maka istri jaga salat 5 waktunya, istri jaga puasa Ramadannya, istri jaga kehormatannya, istri taat kepada suaminya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qilalaha, katakan kepadanya, udkhulil jannah, silakan dia masuk surga, min ayyil babil jannah syi'ti, dari pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Masya Allah. Dari 8 surga pintunya, Allah suruh pilih kita, mau lewat mana Ki? Saking terbuka lebarnya surga untuk kita. Mau lewat Royat, lewat Aden, lewat Naim, lewat Sedekah, lewat pintu apa? Silahkan. Kita disuruh pilih mau lewat pintu mana. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga semuanya Bu ya. Maka dari itu jaga. Mudah-mudahan dapat tiket surga. Dan mudah-mudahan kita jaga sholat ini yang berhubungan dengan Isra Mi'raj. Ayo kita oleh ini kita pelihara, oleh ini Nabi Yusuf tampan tetap sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Kalau ada suami tadi namelo musung pajang, nyanyiin. Sayang disayang-sayang. Misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang. Kalau berkumis sembahyang nggak apa-apa. Suamiku giginya sipoh tidak sembahyang. Ya Allah, mato ada pamelo musung pajang. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang dirahmati ridhoi oleh Allah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, bukan hanya di dunia bersama, mudah-mudahan sampai di surganya Allah. Doa kan? Doa. Ayo doa kita sama-sama, angkat kedua tangan kita. Sebelum berdoa kita sama-sama beristighfar. Ada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama? Silakan Pak. Maaf. Gak apa-apa, acara perempuan ini. Sebelum beristighfar kita sama-sama beristighfar. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana jam'ana marhuma wa maghfurah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami siang hari ini, di tanggal 1 Sya'ban ini, yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, oleh jamaah safari Majlis Ta'lim Muslimat NU Kabupaten Sidedeng Rapang. Mudah-mudahan pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang bisa melahirkan kebaikan-kebaikan dan pahala yang banyak untuk kami ya Allah. Waj'alna tafarruquna min ba'di tafarruquna maksumah. Jadikanlah pertemuan perpisahan kami ya Allah, setelah selesai kami kembali ke tempat masing-masing, tapi perpisahan yang tetap Engkau jalin, Engkau jaga jalinan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Ya Allah, mantapkanlah hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikan hati manusia, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Mantapkan hati hambamu ini dalam tetap ketaatan menjalankan perintah agamamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan di dalam hati kami sifat-sifat tercela, angkuh, sombong, congkak, tidak mau berbagi, pelit, kikir,
merasa dirinya paling hebat dan sebagainya. Tapi pamankan di dalam hati ini sifat-sifat yang engkau ridhoi. Tawadhu', ikhlas, bersyukur, sabar, mau berbagi. Mudah-mudahan engkau tuntun kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallah tahiyatum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang kurang berkenan datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.